Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran tajwid buku Metode Syafi'i. Kita sudah sampai pada halaman 48 ya, di pembahasan tentang hukum mim sukun. Hukum mim sukun. Jadi yang memiliki cabang-cabang dari hukum-hukum itu huruf nun sukun dan mim sukun. Kenapa? Karena salah satunya dia memiliki sifat gunnah. Nah, kita mulai. Hukum mim sukun dia memiliki tiga hukum ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah ada berapa? Ada 28. Jadi ketika ada mim sukun di depan, kemudian bertemu dengan huruf hijaiyah, maka terbagi menjadi tiga hukum. Yang pertama, ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mimi. Yang ketiga, idhar syafawi. Kita bahas yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa secara bahasa artinya as-sitr, samar. Ya, sama ada di pembahasan nun sukun juga ada istilah ikhfa. Nah, ini sama ada ikhfa juga. Tapi di sini syafawi. Syafawi artinya bibir. Disebutkan secara istilah apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Jadi huruf ikhfa syafawi itu hanya ada satu, yaitu huruf Mbak. ba. Huruf ba. Nah, ini juga sama dengan iklab. Ada dua cara. Yang pertama idbab syafatain, yang kedua furjah. Nah, jadi nanti ada yang mempraktekkan dengan cara yang lain. Kalau anak dulu talakinya dengan idbab, dengan merapatkan bibir, dan itu yang anak praktekkan sampai sekarang. Nah, nanti jangan jangan apa ya namanya? Yang penting tahu tahu dulu. Ada ternyata ada sebagian kaum muslimin yang mempraktekkan furjah, yaitu dengan memberikan celah sedikit di bibir. Jadi nggak menutup rapat, tapi diberikan celah. Itu hanya tambahan saja. Nah, sekarang kita fokus yang Anda contohkan aja, yaitu itbaq, itu merapatkan dengan sempurna. Nah, hurufnya cuma satu, ba. Kita lihat contohnya, malahum bihi. Jadi ketika ada mim sukun bertemu ba, nanti ditambah dengan gunnah, Nah, didengungkan. Kita praktikkan langsung. Malahum bih. malahum bih. Inna rabbahum bihim Inna rabbahum bihim. asabnahum bizunubihim. Asobnahum bidunu. Asoben. So. Asobnahum bidunubihim. Distabilkan temponya. Asabnahum bizunubihim.
Asabnahum bidhunubihim. Nah, sama dengan iklab, nggak perlu ditekan ketika merapatkan bibir, tidak perlu ditekan. Hmm. Hmm. Khosiru anfusahum bima kanu. Khasiru anfusahum bima kanu. Qad ji'tukum bibayyinah. Qad ji Qad ji'tukum bibayyinah. Yad'una rabbahum bilghadah Yad'una rabbahum bil ghadah wa hum bil akhirati kafirun. 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 Nah, jadi yang perlu diingat, dihafalkan ini hurufnya hanya satu yaitu ba dan ditambah gun. Nah, silakan dibaca dari malahum. Ma lahum bi inna rabbahum bihim asobnahum bi asobnahum bidhunubihim khasiru anfusahum bima kanu qad ji'tukum bibayyinah yad'una rabbahum bil huda wa hum bil akhirati kafirun. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Selanjutnya idgham, hukum yang kedua idgham mimi. Idgham artinya memasukkan atau melebur. Mimi berarti di sini artinya ada dua huruf yang bertemu. Nah, kalau mimi berarti mim bertemu mim. Nanti ada ini hanya istilah ya, mimi. Sebenarnya ada juga kalau dia tak bertemu tak, tai. Kalau jim bertemu jim, jimi gitu ya. Dibaca hurufnya. Nah, ini karena yang memiliki hukum hukum yang dikhususkan pada huruf khusus pada mim. Jadi yang terkenal itu idgham mimi. Yang lain eh, enggak jarang dibahas ya. Karena memang enggak berpengaruh sama tajwid. Nah, ini yang ada hubungannya dengan tajwid, mim bertemu mim. Idgham mimi. Kita baca apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi huruf pertama mim, huruf keduanya mim berharokat. Nah, bisa fathah, kasroh, dhammah. Ya. Cara membacanya mim pertama diidghamkan
atau dimasukkan ke dalam mim kedua. Nah, ini pengertian dari idgham. Jadi huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Huruf pertama mim, huruf kedua mim yang berharokat. Mim su, eh, huruf pertama mim sukun, huruf kedua mim yang berharokat. Setelah dimasukkan, ditambah dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Nah, kita lihat contohnya. Annahum muhtadun. Nah, kalau kita perhatikan di sini mim pertama mim sukun. Nah, di mushaf Madinah itu nggak ada tanda sukunnya ya. Nah, nggak ada tanda sukunnya. Kalau di mushaf Depak ada. Kemudian di sini mim kedua ada tanda tasdidnya. Kenapa? Karena diidghamkan dengan sempurna ke huruf yang kedua. Berarti di sini idgham kamil. Yang perlu diperhatikan di sini ditambah dengan tempo gun. Nah, annahum muhtadun. Annahum muhtadun. Nah, akhraja abawaykum minal jannah. Akhraja abawaykum minal jannah. أنما غنمتم من شيء Annama ghanimtum min syai'. namanya panjang diulang Annama ghanimtum. namanya kurang panjang أنما غنمتم من شيء Annama ghanimtum syai'. في أيديكم من الأسرى Fi aidikum minal asro. tuliskan bukan os eh As, asro as, nah, asro. lagi Fi fi aidikum minal asro. nah. ومن يتولهم منكم Wa man yatawallahum minkum. لو خرجوا فيكم ما زادوكم Lau kharaju fikum mazadukum. lau ke lau Lau nah lau lau kharaju lau kharaju fikum mazadukum. nah. Nah, ini hukum yang kedua idgham mimih mim sukun bertemu mim yang berharokat. Yang pertama ikhfa syafawi mim sukun bertemu ba. Sekarang yang ketiga idhar syafawi. Idhar artinya jelas, syafawi bibir. Nah, apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba atau mim, cara membacanya jelas.
Nah, jadi yang dijelaskan di sini adalah huruf mim. Jadi mim nanti dibaca sempurna. Makhraj dan sifatnya dibaca sempurna. Jangan terpengaruh ke huruf setelahnya. Kemudian kenapa dia dibaca jelas? Karena jauhnya makhraj antara mim dengan huruf-huruf idhar syafawi. Namun huruf-huruf hijaiyah ada beberapa yang perlu hati-hati dalam menjelaskan huruf mim karena dekatnya makhraj. Kira-kira apa huruf apa yang dekat dengan mim atau satu makhraj dengan mim? Wow. Nah, waw sama Wow. satu lagi Ya, apa sih? Eh, bibir, Pak Ustadz. Bibir. ya betul ya jawabannya apa tadi waw ya. Wow, Ustadz. Nah, betul. Satu lagi dekat dengan huruf fa. Pak. Nah, jadi hati-hati ketika bertemu dua huruf ini. Karena untuk wawu dia satu makhrajnya dengan wawu. Kalau untuk fa dia dekat makhrajnya. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Jazari, wahdhar lada wawi wafa an takhtafi liqur biha wal ittihadi fa'alifi. Hati-hati dalam menjelaskan huruf mim ketika bertemu wawu dan fa ya karena eh, satu makhraj dengan wawu dan dekatnya mim dengan fa. Jadi harus tetap jelas meskipun satu makhraj dengan mim ya untuk wawu dan meskipun dekat dengan mim untuk fa. Contohnya ini fahum fi mimnya harus tetap jelas fahum fi jangan Hmm. keburu ke fa. Fahum fi hum fi kurang nyentuh. Fahum fi kalau wawu udah nggak di sini. Nggak ada. Amwa, nah, amwalahum. Nah, itu juga harus jelas. Jangan amwa. Amwa. Nah, Amwa. lanjut kita praktekkan di contoh yang ada di buku. An'amta An'amta lahum qulubun lahum qulubun. alhamdulillah Alhamdulillah. fahum fi amrin Fahum fi amrin. walahum azab Walahum azab. afalam yahdi lahum Afalam yahdi lahum. am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum. Karena baru kemarin ya pembahasan ikhfa tebal atau tipis. Coba dan tul tipiskan tul tunzirhum. Tunzirhum. Masih kurang tipis tul tunzirhum. Tunzirhum. Nah, am lam tunzirhum. Am lam tunzirhum.
عليهم أأنذرتهم عليهم أأنذرتهم أبصار أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة وكم أهلكنا قبلهم وكم أهلكنا قبلهم وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا Nah, coba baca lagi. An'amta. أنعمت لهم قلوب الحمد لله فهم في أمر ولهم عذاب أفلم أفلم يهد لهم أم لم تنذرهم عليهم أأنذرتهم أبصار أبصار أبصارهم غشاوة Nah, jadi baknya tipis ya. Ab أب أب absorihim ghishawah. أب أبصارهم غشاوة أب أب Ab abso أب abso. أبصار أبصارهم غشاوة Nggak perlu ditahan. Mim sukun bersama. أب أب أبس أبصارهم غشاوة Nah, nah, itu jadi pembahasan mim sukun hanya itu saja. Jadi yang hurufnya sedikit itu yang kita hafalkan. Nah, di dalam Syafawi itu selain mim dan ba. Jadi paling banyak yang penting selain mim dan ba itu termasuk idhar Syafawi. Nah, sudah hafal ya? Idhar Syafawi hurufnya ba itu dua mimi. Gampang hafalinnya mimi. Mim sukun bertemu mim. Nah, idhar Syafawi mim sukun bertemu selain ba dan mim. Nah, sudah ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Nah, kita coba praktek Juz 30. Nah, kita baca surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. فويل للمصلين Nah, di sini muso, shotnya tebal, lam tipis, musol. Ah, ketika di lam langsung tipiskan lagi. Sol, sol, مصل sol. فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون نعم. الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون Ya, ini hukumnya apa? Min sukun bertemu ain. إذا شفوي Ini, فيهم sama Ustaz إذا شفوي ini, هم إز هم إزهار شفوي ini. إزهار شفوي Ya, ini lebih banyak ya Intan Safari contohnya. Karena banyak huruf-hurufnya banyak. 26 ya berarti Ustaz. 26. Nah, coba dibaca dari Ta'awud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Coba iya-nya ke ai. أي Nah, أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين sifat istitolahnya yahuddu يحض wala yahuddu ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين Coba ininya aja. Yahuddu. يحض Nah, wala. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين Fawailu. فويل Nah, فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون. Nah, ini tebalkan gunanya also. 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 الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. Tambah sedikit lagi. Yuraun. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, Kak Lutfi sudah datang belum? Belum Ustaz. Ya, lanjut langsung surah Quraisy. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Huruf Shin. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. nah, jadi tadi taknya tebal. Rihlatos. آه، Rihlatash. رحلة إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kata benar Ustaz. Min خوف. Nun bertemu kha apa? Ah, astagfirullah. Jelas Ustaz. Lupa. Ya, jelas ya. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Hmm. Nah, tadi toknya ada udara. Alto. Alto. أط Alto. أط Coba. أط Alto. أط Alto. أط Ya, coba lagi. الذي أطعمه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Hmm. Kurang kurang lepas. Alto. أطع Nah, itu. Alto. الذي أطعم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Hmm. Oh. أطع Sekarang surah Al-Fil. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh, alam yaj'al kaidahum alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang to, ta, tal, Tal tal. tal tal. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tar tarmihim tarmihim bihija tarmihim bihijaratim min sijil min Berguna min sijil. tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, coba roknya jangan hilang. Tau, mi, nah itu terjeda. Taromi, taromihim. Tarmihim Oke. tar Nah, tar tarmihim bihij hi taru tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. nah, ka'a, bukan ka'o, ka'of, ka'af, ka'a, ka'af, tim. Ka'asfim Ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. nah, anggap aja antum tilawah ini. Yes. Nah, Ustaz. Nah, lanjut surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Ulang. Lahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Akh. Teman Ak akh. Akhladah. akhladah. Mm-mm. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yu Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Wan adro. Adro. Wa ma Ad adro kamal hutamah. ad Adro. ad 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 wa ma adraka mal hutamah. Mm-mm.
Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ta yang pertama jangan ke bawah tebal. Ta. Tau. Po. Tau. Po. Tat- Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Nah, nah, hak yang terakhir, yang ketiga wakaf ini, dan nanti dijelaskan lagi lumazah alirannya ya. Lumazah, Nah, coba ikuti lumazah lumazah, wa'addadah wa'addadah, akhladah. akhladah, Ini ngalir, ini ngalir juga. akh- Akhladah akhladah, fil hutamah fil hutamah, mal hutamah mal hutamah, al muqadah al muqadah, alal afidah alal af'idah, muqsadah muqsadah, mumaddadah. mumaddadah. Nah, kalau dulu Anda waktu belajar disarankan ketika tilawah itu setelah belajar tahsin ya, jadi kita kan tilawah sendiri itu untuk latihan, jadi kita itu harus terus latihan, khususnya mulut kita itu harus latihan. Nah, di awal di halaman pertama itu kita terapkan tajwidnya, jadi kita terapkan betul-betul, artinya kita baca lambat dulu tahqiq agar bacaan huruf per huruf, hukum per hukumnya itu diterapkan dengan agar kita bisa istilahnya sambil mereka-reka apa yang sudah dipelajari sama prakteknya. Jadi dibaca lambat di awal halaman. Setelah itu, nah boleh nanti diubah tempo dari tempo tahqiq, apalagi sekarang ya tidak Ramadan itu kita kan pengen kuantitas ya, Ya, Ustaz. banyak banyak bacaannya. Jadi agak cepat. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi yang penting itu di awal dulu, di awal di halaman pertama dibaca dengan tajwid seperti yang tadi dibaca temponya. Nah, setelah itu baru kembali normal bacaannya. Bisa apa? Hadar, bisa tadwir. Nah, tapi tetap diperhatikan tajwidnya. Meskipun cepat tetap ada tajwidnya. Nah, makanya dulu disarankan seperti itu. Di halaman pertama ya Ustaz ya. Iya, halaman pertama. Misalnya Al-Asr sampai sini gitu ya. Sampai Alfin. Setelah itu baru normal. Ya, itu untuk membiasakan lidah kita. Jadi kalau biar lambat sudah betul, insya Allah nanti kalau dibawa cepat, dibawa sedang itu insya Allah bisa. Tapi kalau dilambat nggak bisa atau banyak salahnya, maka nanti semakin banyak kesalahan juga ketika dibawa ke beda tempo. Sedang atau cepat itu tambah banyak kesalahan.
Nah, makanya ketika talaki itu disarankan ya tempo lambat. Karena untuk membiasakan lambat dulu. Karena kalau dibalik, bisanya cepat nih. Bisanya cepat menerapkan tajwidnya itu ketika cepat gitu. Nah, itu belum tentu bisa ketika lambat atau sedang. Nah, jadi di awal tuh membiasakan yang lambat dulu, baru bisa dibawa kemana-mana. Nanti. Bisa cepat, bisa sedang. Kalau anak gini Ustadz, yang biasanya dicobain. Kadang itu saking apa ya, kayak mau memperhatikan tajwid, jadi kadang bacaannya kadang ini Ustadz, kadang ngebleng-ngebleng gitu. Kayak Contohnya, kayak pas baca kan Ustadz ya, pas baca yang huruf-hurufnya jadi kayak apa namanya bertukar-tukar gitu Ustadz. hmm, Yang harusnya ho dibacanya jim gitu. itu ketika apa? Ketika ini Ustadz, ketika kan biasanya saya coba kalau memang mau berhati-hati sambil mikirin tajwidnya gitu Ustadz. Hmm, Kayak, oh ini nanti ada ini. Kadang pas bos dekat-dekat, tiba-tiba apa namanya tajwidnya itu benar, tapi pas huruf selanjutnya disebut itu beda lagi Ustadz. hmm, Kayak kurang sinkron gitu. hmm. Ya berarti perlu banyak ini ya, perlu banyak latihan dan perlu pembiasaan aja. Nah, Ustadz. Karena bisa karena biasa. Ya wajar sih, eh kayak gitu ya. Kadang orang baru belajar tajwid, itu kan masih ngereka-reka kan. Nah, ya Ustadz. Misalnya ilsa apa ya? Ini kan Nah, panjang ini ya. ya Ustadz Jadi benar. jadi korban tuh. Harusnya panjangnya cuma 2 harokat, ke bawahnya kepanjangan gitu. Karena memikirkan huruf setelahnya. Insanalafi. Nah, Untuk selanjutnya gitu yang kadang jadi hancur. iya. Ya, makanya penting talaki kepada guru. Eh, ya kayak tadi tuh. Sebenarnya nanti kalau sudah biasa lambat, nggak apa-apa nanti ditingkatin ke sedang gitu. Jadi kalau udah terbiasa talaki. Ya, tapi di awal-awal eh, lebih baik yang lambat dulu yang dipakai. Tadi yang al-asr sudah belum ya? Belum Ustadz. Belum ya. Dan kalau ini Anda perlu contohkan ya. Karena di sini shod tebal, ro tebal. Nah, ini semuanya harus sama-sama jelas. Shod jelas, ro jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wal 'asr. Nah, jadi shod ini kan punya sifat rokhawah. As. Nah, As. alirkan dulu. As. Baru lepas ke roh. Wal asr. Nah, wal asr. Wal 'asr. Nah, terus roknya jangan ragu-ragu ditebalkan. Wal asr. Wal 'asr. Wal 'asr. Nah, innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Nah, Khusr. sama Khusr. sin sod roda rokhawah aliran khusr khusr. Jadi jangan langsung dilepas.
khusar, khusar, tapi khusar, Ya, khusar. Innal insana lafi khusr. innal in innal insana lafi khusr khusr Nah, khusr, khusr. khus khusr khusr astagfirullah khusr Sin tipis kalau ini ya. Rasa tebal aso. Khus, Khus- khus. khus- khusr Nah, khus ini lumayan berat karena sin tipis, ro tebal ya. hmm, Khusr, khusr. khus Lagi ya. Innal insana lafi khusr. innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. sabr sabr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صبر، صبر. بالصبر بالصبر صبر صبر kol-kolah tipis Nah, صبر ini tipis kalau sobe. Terus ro tebal. Soberu, soberu. Bis soberu. صبر صبر Nah, صبر terus lamnya tadi sedikit bentar. Bilha, bilha. بالحاء بالحاء Hmm. Coba lagi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Ya. Yang online berapa kali belajar tajamnya? baru 2 kali dengan ini Ustaz. 2 kali ya. Yang offline belum pernah. Oh, online terus ya. Ya online Ustaz. Tapi Masya Allah lumayan bacanya. Yang Baru yang pertama sama Ustadz Gozi ya. 6 Ustaz, Ustaz Fazi. Ustadz Gozi. Yang tahsin dasar 1. Itu yang tahun lalu apa? Apa Ustaz? Angkatan berapa? 29 apa 30? Eh, 29 kayaknya. Kalau nggak salah di bulan November kemarin, Hmm, Oktober November. Oktober ya. Nah, Ya, Ustaz. kalau 30 itu sebelum Ramadan selesainya. Angkatan 30. Oh, 29 berarti ya. 29. Tahu infonya dari siapa? Dari teman. Dari teman Ustaz, dari teman satu daerah tapi beliau kuliahnya di UGM. Siapa namanya? Siapa ya? Bentar ya Ustaz. Dari satu daerah. Oh, Sulastri Ustaz. Oh, nggak kenal. Soalnya dulu ya sering anak dapat mahasiswa UGM, UNY, macam-macam. Bahkan pernah
Tem- suat- satu apa? Satu Pernah, set. pernah dapat dosen Ana deh. Pernah ngajarin Ana. Insyaallah ikut ikut tasin juga. Gantian Ustaz. Gantian. Dulu Ana diajar. Sekarang Ustaz asalnya dari mana ya Ustaz? dari Madura. Oh Madura. Mm, Heeh. Jawa Timur. Soalnya, Aktif, aktif belum yang dosen ini? nah Ustaz, Yang dosen Ana ini aktif beliau ikut pelajarannya. mungkin vibes dari murid Ustaz. Iya, Tuh, kalau nggak masuk itu ditelepon, Masya Allah. tanya-nanya ya. Hmm. Rekamannya ada nggak? Kalau Ustaz ngajar ini juga gak bahasa Arab MUBK? Enggak. Ada Oh, ikut MUBK juga. pernah sekali Ustaz kemarin. Ustaz siapa? eh ini kemarin nggak kenalan apa namanya ya lupa saya. Tahun berapa itu MUBK? eh Barengan sama ini Ustaz, barengan sama apa namanya? Sama kampus Hafiz juga kemarin di bulan Oktober juga. Oh, bareng ya. Nah, Ustaz, Ngambil hari apa kalau MUBK? MUBK tuh yang Senin sampai Jumat, tapi jamnya jam malam. Kalau Anda kamu- sudah selesai kuliah itu ya? Apa Ustaz? Itu di luar kuliah antum berarti ya, jadwal kuliah antum. Iya, nah Ustaz, yang kampus Hafiznya kan Sabtu Sabtu, Sabtu Ahad di pagi. Mm-mm. Kelas minggu. Insya Allah. Terus Muyasar kan ya? Iya Ustaz, biasa. Yang level satu apa? Level 2. Ini apa? Yang kelas persiapan sih Ustaz. Oh, kelas persiapan. Yang baru pertama kali belajar bahasa Arab. Tapi sudah ada gambaran ya? Alhamdulillah ada sih Ustaz. Sudah bisa membedakan isim fi'il huruf ya? Sudah Ustaz, kayaknya. Kalau sih kadang masih lupa Ustaz. Coba tes ciri-ciri isim. Eh, Diawali huruf al kalau nggak salah. Betul. Terus berharokat fathah dan domah. Nggak perlu itu. Oh enggak. Rumah. Paling. Eh, Apalagi Apa ya? al sudah satu. Hmm, lupa. Eh, Tanwin. ada ini kan kalau nggak salah ada 4 atau 5 ya. Kalau Ya, didahului al, bisa tanwin, oh ya tanwin Ustaz. tanwin, terus bisa dimasuki huruf jer, Huruf jer, terus satu lagi, kasroh, huruf nida, nida huruf nida. dari Oh, ada 5 ini. 4 sudah. Huruf nida. bisa di kasroh. Kalau bisa di kasro itu tadi sudah yang jer. Bisa dimasuki huruf jer. Itu kan otomatis kasro nanti. Kalau Hmm, dimasuki jer. Yang terakhir idofa. itu Mudaf, mudaf ilai. Pernah dengar? Mudaf, mudaf ilai. pernah Ustaz di ujung-ujung pembahasan kalau iya di pertemuan minggu ke pekan-pekan kedua ketiga Hmm. mudof Masih ingat? mudof ilai coba Ustaz. Pokoknya intinya eh, dia menyandarkan kopi hitam. Nah, itu kopi sebagai mudhaf, hitam sebagai mudhaf ilaihnya gitu. Jadi ada dua isim yang bertemu. Oh iya kopinya. Ya. Yang yang isim yang kedua itu yang kasro nanti, yang majrur.
yang mudhof ilaihnya. Yang kedua, yang pertama mudhofnya. Miliknya, nah, bolpennya Iwan misalnya. Bolpennya Iwan. Yaitu mudhof mudhof ilaih. Bolpen mudhof, Iwan mudhof ilaih. Qalamu Muhammadin. Nah, bolpen Hmm. Muhammad. Qalamu Muhammadin. Kan ini isim-isim kan ya? Hmm. Qalamu Muhammadin. Kolam. Oh, oh ingat Ustaz. Ya, qalamu ini mudhaf, nggak boleh tanwin kalau mudhaf. Nah, terus setelahnya Muhammadin ini tanwin nggak apa-apa, tanwin Muhammadin dan harus kasroh, harus majrur keadaannya. Malah lari ke bahasa Arab ini. Dapat Ustaz. Baru Murojaah ya. yang merujuk Ustaz. Iya, pokoknya di Jogja itu anak dulu lebih banyak belajar tajwid sih dulu. Bahasa Arab anak juga baru belajar di sana di Jogja. Sampai baca kitab sih, baca kitab tapi baca kitabnya itu nggak sampai istilahnya nggak lama gitu, nggak kayak tajwid. Kalau tajwid ini dulu cuma ada angkatan tahsin dasar, nggak ada satu dua, tahsin dasar, tahsin lanjutan langsung. Eh, Pak, Ustaz, ada tiga juga pokoknya, pertengahan terus eh, lanjutan gitu. oh, Kemudian sampai lanjutan, habis itu Anak nurusin terus selesai program tuh anak minta ke guru anak ada talaki talaki gitu. Biasanya talaki talaki aja, nggak ada materi lagi. Mungkin kalau ada tambahan-tambahan aja baru dijelaskan. dulu di kampus Tafis juga ya Ustaz. Iya, anak dulu belajar di kampus Tafid juga. Masya Allah. Dulu pertama itu Re, Re, Ustadz Erlan Iskandar ya, yang sekarang Yufid, ada di Yufid ini. Oh yang di UFIT ya Ustaz. Ustadz Erlan Iskandar apa Kurniawan? Iskandar ya. Hmm. Nah, Ana dulu sama beliau dasarnya. Masya Allah, beliau emang lucu tuh kalau ngajar-ngajar. Terus yang kedua, Ustadz siapa ya? Kayaknya langsung ke Ustadz Yanus nih. Mungkin tentu nggak kenal. Beliau sudah nggak di Jogja. Dulu beliau takmir di Masjid MPR. Ustadz Yanus. Nah, yang jadi wasilah Ana ada di apa menjadi pengajar di sini beliau Ustadz Yanus. Oh yang merekomendasikan ya Ustaz. Nah, yang merekomendasikan. Jadi ada eh, selesai program minta minta talaki se- terus terus berjalan berapa bulan gitu. Terus ada dibuka namanya program upgrading. Jadi misalnya untuk mau talaki ke syekh yang punya sanad itu antum belajar dulu talaki kepada muridnya. Nah, kayak gitu. Jadi Oh jadi talaki kepada muridnya Syekh gitu. Masya Allah. Nah, karena dulu dapat sa- satu dua ustadz kalau nggak salah. Jadi yang nyariin itu Mustafid yang nyariin punya link-link itu. Kenalan. Mm-mm. Nah, terus dijalani talaki talaki talaki. Di situ baru dicat untuk coba ngajar di kampus Tafid. Terakhir terakhir ada masih masih mau daftar kan dibuka lagi tuh eh, program kampus Tafid kan ada kelas-kelasnya kan. Nah ada yang kasih lanjutan
Oh ya. Ketemu panitianya itu Ustadz Yanus. Nah, antum kenapa kok daftar lagi? Antum tuh ngajar nanti kan. Ada anak pengen belajar lagi gitu. Ada, Masya Allah. malah disuruh ngajar. Ya sudah kan. Sudah terakui dah Ustaz. Awal-awal ngajar offline anak. Awal-awal itu di Jogja. Hmm, Offline terus ada program Ramadan juga. Masya Allah. Pesertanya dari Bandung, dari ITB, mahasiswa-mahasiswa ITB. Masya Allah. Datang. Itu itu rombongan gitu. Maksudnya kayak satu kelas itu rata-rata dari sana, dari ITB. Nah, sekalian sekalian ngambil apa? Sekalian mau itikaf tuh. Jadi nginep di sana. Sekalian nginep di MPD kalau nggak salah tuh, itikafnya. Ya awal-awal takut juga sih mau ngajarin apa ini. Awal-awal ya biasa kan ngajak. Ya, Kalau Ustaz. awal-awal itu mau jelasin apa ini masih belajar gitu. Ternyata kalau dijalani itu insya Allah bisa. Jadi kita ketika mau ngajar itu kan persiapan dulu kan. Nah, Ustaz. Nah, persiapan dulu dari situ belajar lagi, otomatis belajar sehingga semakin mantap gitu materi dan prakteknya itu semakin mantap. Bisa dengerin dari peserta kesalahan-kesalahannya. Jadi kasus-kasusnya tuh semakin banyak semakin bagus. Iya Ustaz. Kadang kan ini kan kalau saya kan awal-awal dulu kayak apa ya kayak heran sih Ustaz. Kok bisa tahu ini salah kan kadang udah apa dengerin orang yang udah inilah ya Ustaz ya, udah kayak udah pandai tapi masih ada yang salah gitu. Udah saya bingung. Tapi ternyata kayak sejeli itulah ustadz-ustadz itu yang ngajar. Betul. Jadi semakin banyak kasus yang dia sering dengerin, terus semakin jeli. Apalagi nanti coba antum merasain di tahsin lanjutan. Nah, itu saatnya lebih jeli lagi tuh. Karena dia lebih fokus ke lahan kopi. Jadi di tahsin dasar 2 ini tujuannya untuk ya minimal tuh lahan jalinya hilang. Artinya sudah nggak ada lahan jali, lahan yang merubah makna. Apa? Kesalahan yang bisa merubah makna. Yang sangat jelas ya. Nah, itu kalau sudah ke tahsin lanjutan itu yang difokuskan lahan kopi. Yang orang yang nggak belajar itu nggak tahu kalau itu salah. Itu lahan kopi. Karena Ben- gunanya kurang, tebal tipisnya kurang, panjangnya masih lebih sedikit. Nah itu nanti dikoreksi juga. Nah, Ustaz, kadang ini juga sih kayak dengar kalau yang di masjid-masjid di imam-imam tuh kadang kayak aneh dengar orang kayak asal-asal sekali. Mm-mm. Bahkan Anda pernah dengar Imam, iya karena dua iya. Makanya Anda terlalu apa ya, memfokuskan itu ke santri. Jangan sampai dibaca iya, harus ditekankan di tasdidnya, dijelaskan. Iya, iya. Karena memang ada kasusnya. Imam baca iya karena dua iya karena stain. Itu bisa berubah makna kan. Ya, Ustaz. Di daerah saya kebanyakan gitu, Ustaz. Nah, itu bisa membatalkan sholat kalau seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, Ustaz, gimana ya? Kayak kita apa namanya sholat sendiri dengan bacaan kita sendiri atau gimana ya, Ustaz? Ya ada dua sih, bisa ngulang lagi di rumah atau Hmm, memisahkan diri. Tapi kan kalau memisahkan diri itu khawatir jadi fitnah kan. ya benar. Kebanyakan di situ orang awam, khawatir terjadi fitnah. Jadi Hmm. ngambil aman aja dulu. Ikut dulu sampai selesai nanti ngulang lagi. Nah, benar, Ustaz. Soalnya kayak masjid yang tempat kajian tuh agak jauh dari rumah. Kalau yang itu dekat sekali dengan rumah. Jadi Hmm. kalau mau
lari ke masjid. Kalau nggak ada kajian tuh kayak nggak enak sekali. Iya, iya. Ya sama di Madura juga banyak kasus-kasus seperti itu. Sama. Bahkan kalau ini kan Nana di Sumeneb ini kabupatennya. Oh, Sumenep. Tahu? Tahu Ustaz, soalnya dulu sih ada kawan-kawan online yang ikut-ikut program kampus itu dari Sumenep. Oh, ya Ana sekarang tinggal di Sumeneb. Terus yang rumah asli Ana itu di Kangian, di pulaunya. Nah itu di samping Ana kan ada musola. Oh itu tumak ninanya cepet banget. Jadi nggak ada tumak nina lah istilahnya. Kayak kurang gitu tumak ninanya. Hingga Anda nyari masjid lain. Mau tidak mau. Kalau kalau di situ tetap di situ, ya mending kalau Anda sholat sendiri. Tapi lebih baik ya nyari masjid lain keluarnya. Agak jauh nggak apa-apa kalau Anda. Antum nggak ada keinginan untuk ngajar. Belum ada Ustaz, soalnya masih masih ini ya, masih baru 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 belajar Ustaz. Ya dinikmati aja ya prosesnya. Ya Ustaz. Soalnya dulu kayak belum ada kepikir, bukan apa ya, kayak keinginan tuh nggak dipaksakan gitu Ustaz buat belajar kayak ya udahlah sih belajar apa baca-baca biasa gitu. Terus sekarang kayak rasa ini sih Ustaz kayak aneh rasanya kalau jelek, kalau salah-salah gitu, kalau jelek. Ya, pokoknya sampai ke tingkatan ini antum. Belajar tajwid itu kayak belum merasakan belajar tajwid kalau nggak bisa menikmati semakin banyak kesalahan semakin senang. Wah, Hmm, bila dikoreksi olehnya. Wah, itu baru belajar tajwid. Ustaz, paham, paham. Kalau Ana dulu kan, kok, iya Ana pernah ngerasain juga kayak banyak salahnya ya katanya. Padahal dulu nggak gini-gini amat ya, nggak ada yang koreksi seperti ini. Jadi merasa Betul. kaget gitu. Iya Ustaz. Dan itu menambah semangat Ana. Wah, banyak salahnya nih. Ya kalau dulu belajarnya kan kayak ke apa namanya ke pengajar-pengajar yang di desa gitu ya Ustaz. Kadang ya bacaannya yang penting dibaca gitu. Mm-mm. Kadang apa ya perbedaan huruf huruf setiap huruf itu pun kayak sama-sama semua. Ya, kayak kurang jeli kan. Iya Ustaz. Ya minimal kalau kalau imam itu al-fatihahnya lah, jangan sampai salah, Hmm. biar aman sholatnya. Kalau al-fatihah yang salah itu yang kurang bagus, bisa membatalkan sholat. Nah, karena nggak ada yang masuk lagi, insya Allah besok kita lanjutkan ya. Ya, Ustaz. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah mudahkan langkah kita dalam belajar meniti ilmu agama ini dan menjadi wasilah kita untuk bisa masuk surga yang tertinggi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum.